Bismillahirrahmanirrahim. Penting sekali kita menghafalkan Al-Quran ya. Kita berusaha mendekatkan diri kita agar senantiasa hidup kita ini dalam ridhonya Allah SWT. Hidup senantiasa dalam arahan, hidup senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu-satunya jalannya adalah kita meyakini bahwa hidup kita ini senantiasa dekat dengan Al-Quran, maka hati kita juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati kita yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika menjalankan perintah Allah SWT akan terasa sangat ringan-ringan sekali. Maka orang-orang ahlul Quran yang akan mendapatkan sebuah derajat yang khusus, derajat yang istimewa nanti di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang menghafalkan Al-Quran sampai selesai, menjaganya, memurojaahnya ila akhiri hayati, dia mengamalkan isinya, mengajarkan kepada sesama, mengajarkan kepada terus umatnya baginda Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa syurga. Dia akan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memberikan syafaat kepada ahli keluarganya yang sudah wajib masuk ke dalam neraka. Dan anggota keluarganya itu berjumlah 7 sampai 10 orang. Maka di akhir kiamat nanti, di hari kiamat nanti, di padang mahsyar, ketika orang-orang pada kesusahan berlari ke sana kemari, maka orang hafal Al-Quran dia akan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan juga bahwa nanti di sana akan ada semacam wisudan besar gitu. Maka orang-orang yang hafal Al-Quran ibunya ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahkan bacanya pletot-pletot, dia akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Karena apa? Karena anaknya mau menghafalkan, susah-susah menghafal Al-Quran di dunia ini, maka ganjarannya pun akan sangat-sangat besar sekali. Dan ini akan diirikan oleh semua hamba-hamba Allah nanti ketika sudah berkumpul di masyarakat itu. Makanya kita boleh iri ya, kita boleh iri kepada dua orang. Yang pertama adalah orang yang hafal Quran, kemudian dia mengamalkan, dia membaca sepanjang siang dan malam. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberikan harta kekayaan oleh Allah SWT, kemudian dia menginfakkan siang dan malam. Maka kita boleh iri kepada dua orang ini. Akan tapi selain dua orang ini kita tidak diperbolehkan untuk iri. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.